Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani. Perkenalkan, nama saya Asep Susan Marliana. Saya mengajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11 IPA dan kelas 12 IPA dan 12 IPS 1 di SMA Hanai 1 Pamengpeuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, penutup para Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, tabi'ut, serta kepada umatnya yang senantiasa patuh taat terhadap perintahnya. Nah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada video kali ini yakni tentang materi makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11 SMA Hanani 1 Pamengpeuk. Anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan pertama ini materi pokok iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, di mana tujuan pembelajarannya yang pertama meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan pembelajaran pada video ini yakni membaca teks bacaan tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, ya, mengamati gambar peristiwa atau fenomena alam terkait dengan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyimak tayangan atau penjelasan tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala pada video pembelajaran ini. Nah, kegiatan inti yakni pertemuan pertama ini tentang makna iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum dimulai alangkah baiknya kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pada pertemuan ini senantiasa Allah mudahkan, tambahkan ilmu kepada kita semua, serta Allah ridho kepada kita semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama memahami kitab Allah atau kitabullah, ya. Pengertian kitabullah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang mengandung petunjuk dan kebenaran, sementara pengertian kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. Makna lain dari kitabullah adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada nabi atau rasul yang merupakan ketetapannya dan himpunan petunjuk yang ditulis dan dibukukan. Adapun pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, kitabullah, adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan di akhirat. Minimal ada 3 makna yang berkaitan dengan kewajiban mengimani kitabullah, yakni yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 4 kitab suci, yakni Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Al-Quran menjadi kitab suci yang diturunkan terakhir, yang membenarkan sebagian ajaran sekaligus korektor terhadap ajaran kitab suci sebelumnya. Al-Quran menjadi kitab suci yang masih terpelihara utuh, ya, terpelihara utuh dan asli. Tidak ada perubahan sedikit pun. Ajaran dan tuntunan kitabullah ini itu sesuai dengan zamannya. Artinya kandungan isi kitab-kitab tersebut hanya sesuai untuk zamannya masing-masing dan umat yang berbeda, kecuali Al-Quran yang berlaku sepanjang masa. Isi kitabullah juga berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan yang bukan pada aspek akidah keimanan, tetapi terletak pada aspek syariah atau ibadah. Sehingga dikenal syariah Ibrahim, syariah Musa, syariah Isa.
Hakikatnya sumber kitabullah samawi itu satu, yakni berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka antara satu kitab dan kitab lainnya terdapat saling berkaitan dan bersinggungan. Setiap muslim wajib mengimani semua kitab Allah yang samawi, dan sikap seperti itu tertentu menjadi kemuliaan Islam. Hal ini sejalan dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 177 dan ayat-ayat lainnya. Keyakinan umat Islam akan adanya beberapa kitab suci, Zabur, Taurat, dan Injil tidak bermakna bahwa umat Islam harus berpedoman kepada kitab-kitab suci tersebut. Hanya Al-Quran yang harus dijadikan pedoman dan petunjuk, sebab semua kitab suci tersebut selain Al-Quran sudah tidak utuh dan tidak orisinil lagi, karena sudah mengalami banyak perubahan, penambahan, dan pengurangan. Misalnya kitab Injil yang paling dekat masa pewahyuannya dari Al-Quran, yang sudah tidak dijumpai naskah aslinya dalam bahasa Aramea. Saat ini yang ditemui hanyalah perjanjian baru yang terdiri dari 4 versi Injil yang disebut-sebut sebagai karya-karya sahabat Yesus, yakni Injil Matius, Injil Yahya, Injil Lukas, dan Injil Markus. Di samping itu masih ada lagi sekitar 23 kitab lainnya. Itulah sebabnya jika kitab Injil saja sudah tidak ditemukan naskah aslinya, padahal paling dekat pewahyuannya dengan Al-Quran, apalagi kitab Taurat dan Zabur yang masa pewahyuannya lebih lama lagi. Semua itu semestinya semakin menguatkan keyakinan umat Islam untuk selalu berpedoman kepada Al-Quran. Hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Adapun hubungannya yakni satu, menjadi saksi kebenaran asalkan tidak bertentangan dengan isi Al-Quran, dan menjadi tolak ukur atau barometer kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Sebaliknya Al-Quran juga menjadi saksi atas kesalahannya, sehingga fungsi lain Al-Quran adalah menjadi pemelihara. Quran surat Al-Maidah ayat 48. Menjadi solusi, menjawab dan menjelaskan perbedaan atau perselisihan yang muncul di antara para penganut agama. Quran surat An-Nahl ayat 64. Mengoreksi isi kitab suci sebelumnya yang sudah diubah sendiri oleh pemeluknya dengan berbagai kepentingan duniawi dan oleh manusia yang ingkar. Antara lain, keyakinan tentang Trinitas. Keyakinan ini ditolak dengan keras oleh Al-Quran sebagaimana isi kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 73. Kedudukan dan penyaliban Nabi Isa alaihissalam. Quran surat Ali Imran, Quran surat An-Nisa. Sebagaimana yang beriman, kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Al-Quran memaparkan bahwa ada 4 kitabullah yang harus kita yakini. Berikut ini tabel dari masing-masing kitab-kitab berdasarkan urutan waktu diturunkannya. Yang pertama kitab Zabur. Ya, ini ada isi tentang doa, zikir, pengajaran, dan hikmah. Quran surat Al-Isra ayat 55. Zabur diperuntukkan hanya untuk Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam hidup di tanah Kan'an sekitar abad ke-10. Kemudian ada kitab Taurat, ya, bahasa Ibrani. Ya, di sini khusus diperuntukkan kepada Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam hidup di Mesir, Madian, dan Sinai sekitar abad ke-14. Kemudian ada kitab Injil, ya. Kemudian yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran bahasa Arab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, isinya tentang ajaran-ajaran Allah SWT untuk memberi petunjuk, pedoman, dan bimbingan yang benar kepada manusia sepanjang masa agar bahagia di dunia dan di akhirat. Quran surat Fussilat ayat 41-42 dan diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Beberapa ayat berikut ini menjelaskan keberadaan kitabullah tersebut, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 4. Yang artinya sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Quran surat Ali Imran ayat 4. Kemudian ayat Quran surat Ali Imran ayat 23
yang artinya tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang diberi bagian, yaitu Alkitab, Taurat. Mereka disuruh kepada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian sebagian di antara mereka berpaling dan mereka selalu membelakang kebenaran. Quran Surat Ali Imran ayat 20. Kemudian Quran Surat Al-Isra ayat 55. Dan yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 25. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini perbedaan Al-Qur'an dengan kitab suci lainnya. Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang masih utuh dan dijamin keasliannya. Hal ini karena setiap kali wahyu, ayat atau surat turun, langsung disampaikan Nabi kepada sahabatnya untuk ditulis dan dihafal. Nabi juga menyebutkan di mana ayat atau surat yang baru diwahyukan itu harus diletakkan. Kemudian setiap bulan Ramadan, seluruh bagian Al-Quran yang sudah diturunkan diperiksa dan ditetapkan ulang oleh Nabi SAW bersama malaikat Jibril. Perhatikan Quran surat isi kandungan Al-Hijr surat ke-15 ayat 9. Sebaliknya kitab suci lainnya sudah tidak utuh, tidak ada naskah aslinya dan mengalami banyak perubahan, penyimpangan, dan pengurangan sekaligus penambahan. Al-Quran menjadi satu-satunya standar yang paling layak untuk dijadikan sebagai pedoman kebenaran bagi umat manusia karena mengandung kebenaran mutlak yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat dikaji dari isyarat ilmiah yang dikandungnya semakin terbukti kebenarannya. Misalnya penciptaan alam semesta dalam 6 hari atau periode. Matahari memancarkan sinar, sementara cahaya bulan adalah cahaya pantulan. Kemudian Fir'aun mati tenggelam saat berusaha mengejar Nabi Musa AS. Kita bisa perhatikan lagi pada Quran surat Yunus ya ayat 92. Sedangkan kitab suci lainnya tidak bisa dijadikan standar kebenaran karena sudah banyak intervensi oleh tangan jahil manusia dalam bentuk penggantian dan perubahan. Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, yang ketiga, Al-Quran satu-satunya kitab suci yang ditulis sejak masa turunnya dan dihafal oleh ratusan, ribuan, dan jutaan umat Islam, baik itu di masa Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, maupun umat Islam masa kini, sehingga keaslian dan redaksinya terjamin dan disepakati keabsahannya oleh semua umat Islam, dan bahkan di kalangan orientalis. Hal yang seperti ini tidak ditemukan dalam kitab suci lain. Anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di samping kitab-kitab tersebut, Allah SWT juga menurunkan sohifah ya, antara lain kepada Nabi Idris AS, Nabi Ibrahim AS, dan Nabi Musa AS yang berisi perumpamaan-perumpamaan, ibarat-ibarat, dan suri tauladan. Begitulah penjelasan umum tentang kitab-kitab Allah SWT yang diterangkan di dalam Al-Quran. Quran Surat Al-A'la ayat 18-19, Kitabullah dan firman Allah SWT dapat dibagi menjadi dua jenis, suhuf dan mushaf. Kata suhuf dapat dilihat pada Quran Surat Al-A'la ayat 19. Kedua kalimat itu berasal dari akar kalimat yang sama, yakni sohafa, menulis. Suhuf tunggal sohifa, berarti lembaran yang tertulis atau sesuatu yang dibentangkan. Penggal kalimat yang ditulis dalam material seperti kertas, kulit, daun, atau media lain. Sehingga mushaf jamak masohif berarti kumpulan-kumpulan suhuf yang dibundel menjadi satu. Berdasarkan sejarah penulisan teks Al-Quran, bentuk Al-Quran secara utuh sudah ada sejak zaman Nabi, meski ayat-ayat tersebut ditulis di tempat terpisah seperti di pelepah kurma, kulit binatang, sabak batu, lembaran daun, atau di tulang binatang. Pasca Rasulullah SAW wafat, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan agar Al-Quran disalin dari berbagai sarana yang terserak itu ke dalam sarana yang sama
dalam bentuk lembaran-lembaran yang dibundel agar tak ada satupun himpunan ayat yang hilang. Di samping itu, agar terhindar dari perselisihan di antara kaum muslimin, khususnya di masa Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah ketiga ini meminjam naskah asli Al-Quran yang sudah ditetapkan kesahihannya oleh Nabi SAW kepada Hafsah, istri Nabi yang diamanati memegang naskah asli Al-Quran, dan memerintahkannya 4 sahabat yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit untuk menulis ulang Al-Quran menjadi salinan yang sempurna. Salinan itu kemudian dikirimkan oleh Khalifah Utsman radhiyallahu an ke beberapa besar di dunia Islam. Tersimpul bahwa suhuf terdiri dari beberapa lembaran. Isi suhuf terdiri atas susunan ayat di dalam surah, tetapi lembaran-lembaran yang ada belumlah tersusun secara rapi, tidak dibundel menjadi satu. Sementara itu, maksud mushaf pada saat ini memiliki arti lembaran-lembaran yang dikumpulkan di dalam Al-Quran yang telah dikoleksikan di masa Utsman bin Affan. Pada saat itu, setiap ayat di dalam surah telah disusun dengan rapih. Itulah sebabnya umat Islam menyebut setiap duplikat Al-Quran yang memiliki keteraturan setiap ayat dan surah disebut mushaf. Pentingnya beriman kepada kitabullah. Semua orang ingin sukses dan berhasil, tetapi tidak semua orang berhasil menggapainya disebabkan tidak menempuh jalan-jalan yang sudah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan itu adalah agama yang termaktub dalam kitabullah. Namun perhatikan dengan seksama, realitas kehidupan saat ini tidak banyak manusia yang konsisten mengamalkan agamanya. Akibatnya, hidupnya menuai kegagalan dan kesengsaraan. Sebaliknya, keberhasilan dan kesuksesan akan diraihnya asalkan menempuh jalan yang benar, melewati jalan kesungguhan dan cara-cara yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Al-Baqarah ayat 189. Maksudnya, jika ingin sukses menjadi pelajar, tentu harus disiplin mentaati aturan, rajin belajar, dan menghindari kemalasan dan kecurangan. Begitu juga bagi karyawan atau pegawai, harus memiliki kompetensi unggul, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsinya atau tupoksi. Namun harus menjadi kesadaran bersama, semakin sulit jalan dilalui, semakin besar kesuksesan yang akan diraih. Itu hukum sunatullah yang harus kita ikuti, meskipun jalan-jalan itu ada yang rinci, dan ada pula yang masih umum. Semua itu sudah dibentangkan Allah SWT melalui kitabullah untuk dijadikan petunjuk dalam mengarungi setiap produk kehidupan. Firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Isra ayat 9 yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Selanjutnya, supaya fungsi kitabullah dapat dibuktikan dalam kehidupan, kita harus menemukan makna dan mengamalkannya, sebagaimana para sahabat dan tabi'in terdahulu sudah menerapkan, sehingga mencapai zaman keemasan dan kesuksesan yang pada akhirnya dapat kita. Berikut ini ada beberapa teladan para sahabat yang dapat dijadikan contoh, yaitu pertama, meyakini dan mengimani secara mendalam aspek akidah yang tertera dalam kitabullah. Yang kedua, mematuhi segala perintah dan larangannya, serta mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam lingkup pribadi maupun masyarakat. Yang ketiga, setiap waktu selalu melakukan muhasabah, introspeksi diri, misalnya setiap kali membaca satu atau beberapa ayat Al-Quran, apakah sudah melaksanakan isi kandungan ayat-ayat tersebut atau mengabaikan tuntutan-tuntutan dan hak-hak yang terdapat di dalamnya. Perhatikan Quran Surat Al-A'raf ayat 146 dan Quran Surat Muhammad ayat 24. Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, demikianlah pemaparan video pembelajaran kali ini, pertemuan pertama. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan, meridhoi kita dalam menuntut ilmu. Mohon maaf atas kesalahan yang ada dalam diri Bapak, yang benar hanya milik Allah SWT. Marilah kita berdoa kepada Allah SWT
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pemaparan materi Assalamualaikum untuk warahmatullahi pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Salam Baraya Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.